ujian PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Murzani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Hamzanwadi. Saya mengajar di SD Negeri 3 Masbage Selatan, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6B dengan materi tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, agar saya dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul lagi di kelas tercinta kita ini ya, untuk sama-sama melanjutkan kegiatan pembelajaran. Mari kita sama-sama berdoa. Pak Guru minta silakan ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Sudah siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya karim ya alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Sampai Merauke, Lajaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, pada pagi hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa? Tahu? Sakit? Oke. Semoga temannya jika memang sakit, mari bersama-sama kita doakan agar temannya bisa sehat kembali, ya, agar bisa berkumpul lagi di kelas kita. Dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari banyak sekali pulau-pulau, banyak sekali provinsi-provinsi.
perbedaannya masing-masing. Nah, kalau sudah berbeda dari Sabang sampai Merauke, jadi kita tetap satu nama, yaitu negara Indonesia. Susah loh menyatukan satu negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Tapi alhamdulillah ya, negara kita bisa menyatukan semua provinsi dari Sabang sampai Merauke tersebut. Tentunya dengan satu kekuatan utama, yaitu apa? Persatuan. Kalau kita tidak bersatu, Pak Guru yakin semua provinsi itu akan membentuk negaranya masing. Jadi seperti halnya negara kita tadi yang sudah bersatu dari Sabang sampai Merauke, Pak Guru harapkan kalian semua juga tetap bersatu. Karena kalian di sini satu kelas, jadi tidak boleh membeda-bedakan teman, ya. Sekali lagi tidak boleh membeda-bedakan teman. Apapun perbedaannya kalian terima, ya. Karena tidak mungkin kalian semua sama di sini, tidak mungkin semua. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi sifat-sifat magnet. Ada yang masih ingat? Ya, tentang sifat-sifat magnet. Coba sebutkan siapa yang bisa menyebutkan satu saja coba sebagai magnet yang kalian ingat. Yang dua coba. Mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Bagus. Minggu yang lalu kita juga pernah belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, dan kita sudah melakukan kegiatan wirausaha. Sekarang Pak Guru akan memberikan materi kelanjutan dari kedua materi tersebut, yakni tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar itu, pembelajaran 1. Nah, muatannya dulu Pak Guru beritahukan. Muatan pembelajarannya ada 2, IPS dan IPA, ya, IPS dan IPA. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, kalian akan mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks, kalian akan mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati gambar slide PowerPoint, kalian akan mampu membedakan benda magnetis dan benda non-magnetis secara tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan percobaan, mengeksplorasi, dan berdiskusi, kalian akan mampu mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Intinya dua materi kita berhubungan dengan posisi peran Indonesia di bidang ekonomi. Baik itu nanti ada dua istilah namanya ekspor dan impor. Dan yang kedua nanti kita belajar tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Sekarang mari kalian perhatikan gambar di slide PowerPoint. Coba kalian perhatikan dulu gambar. Nah, dalam lingkungan kalian di rumah, pasti ketiga wirausaha di depan ini ada di sekeliling rumah kalian. Ya. Coba siapa yang tahu? Coba Pak Guru minta Jingga. Ini yang pertama apa Jingga? Wirausaha apa sih ini yang pertama? Fotokopi, ya. Oke, fotokopi benar. Kemudian coba tulis. Yang kedua itu wirausaha apa? Cukur rambut atau pangkas rambut. Kemudian yang ketiga apa? Bengkel atau motor, ya, bengkel motor, perbaiki motor. Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak banget dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertanian melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat.
Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Kenapa sih pentingnya kegiatan ekspor dan impor ini dalam kehidupan kita? Ya, salah satunya tadi dengan kita melaksanakan ekspor kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan kita melaksanakan impor kita juga dapat memenuhi kebutuhan kita yang perlu kita gunakan seperti HP tadi, atau juga laptop, atau juga mesin-mesin yang lain yang besar-besar yang bisa kita produksi sendiri. Nah sekarang ya, untuk lebih kemantapan kalian dalam mengetahui ekspor dan impor ini, mari kalian diskusikan secara bersama, diskusikan baik-baik tentang beberapa pertanyaan dalam LKPD. Ada 5 buah pertanyaan nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya, silakan diperhatikan dulu. Nah, untuk kelompok yang pertama ada Bandi, Adam, Jika, Najwa, dan Takir. Kelompok kedua ada Firza, Gelis, Naila, Habib, dan Habib. Kelompok tiga Aijel, Abdan, Jordi, Adi, Mas. Kelompok 4 Madani, Adeli, Azizi, dan Tika. Sebelum kita tempat, mari kita semangat dulu ya, biar kalian nanti semangat untuk belajar, semangat untuk berdiskusi. Tepuk semangat. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, sekarang sekalian silakan terima. Kita posisi dulu, silakan. Sekarang Kak Guru akan membagikan kalian 1 buah LKPD dan 1 buah bahan ajar. Ini bahan ajar dan LKPD-nya. Ini bahan ajar. Nah, Guru berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD ini. Kita mengharapkan kami semua dapat mengerjakan baik ya guys. Kelompok 4 sudah sampai nomor 5. Oke baik, tinggal 1 nomor lagi. Nah, nomor 5, nomor terakhir, tidak usah bingung. Karena itu disuruh menyebutkan contoh kebutuhan kita dari barang-barang impor. Sudah selesai? Oke, nomor 2 sudah selesai. Jadi alhamdulillah semua kalian sudah berhasil menyelesaikan LKPD yang pertama untuk IPS ini. Sekarang kita minta kelompok dari setiap kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil. Oke, mari kita fokus dulu. Silakan kalian fokus ke depan, lihat Adam, ya. Perhatikan temannya. Karena kalau nanti ada orang yang berbicara di depan, harus kalian dengarkan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar,
jahit sama benang itu dari. Oke, itu perbedaannya sedikit ya dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. A. Kayu mahoni ke Malaysia. Coba baca dulu soalnya dulu ya. Apa soalnya? Tuliskan. Biar teman-temannya tahu. Tuliskan 5 contoh komoditas ekspor Indonesia beserta negara tujuannya. Oke, coba silakan. Lanjutkan. A. Kayu mahoni ke Malaysia. B. Kopi ke Malaysia. Kayu jati ke Malaysia. Getah kelapa ke Singapura. Sudah kita lihat. Oke, sekarang kita bandingkan sekalian ya. Bagaimana dengan kelompok 1 ada perbedaan tadi? Untuk kelompok 2 menyebutkan beberapa komoditas seperti kayu jati, kayu mahoni, kopi, getah. Ada tambahannya? Coba silakan kelompok 1 apa? Minyak kelapa kemana? Ke Turki. Lanjut, ada tambahannya kelompok 3 yang belum disebut sama kelompok 2. Apa kira-kira yang ada di sana tapi belum disebut sama kelompok 2? Kopi dari mana di sana? Kopi? Oke, kemana? Ke Malaysia boleh. Terus kalau kelompok terakhir ada tambahannya tadi belum disebut sama kelompok 2. Batik dari kemana? Ke luar negeri contohnya salah satu negaranya kemana? Ke Singapura. Tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan kelompok kami. Mengapa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan negara asing? Apa? Balasan kelompok 3 kita dengar ya. Bandingkan juga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan Hari-hari. sehari-hari. Oke, baik, kita simpan dulu jawaban untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Ada perbedaan? Kalau di sana apa? Sama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga. Kelompok 2 apa? Ada perbedaan mungkin. Kenapa kita harus kerjasama dengan negara asing? Negara asing. Apa? Iya, bagus. Agar kita bisa mendapatkan barang yang tidak ada di negara negeri kita, maka kita kerjasama. Lanjut kalau kelompok 4 gimana kelompok 4? Jawaban nomor 4. Oke, untuk menumbuhkan perekonomian negara tercinta kita. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kami. Apakah peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi akan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui dunia? Apa demikian? Ya, karena Indonesia dapat mengekspor dan bisa benar-benar barang impor untuk kebutuhan sehari-hari. Terus soal yang terakhir. Tuliskan 5 contoh kebutuhan masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi oleh bantuan tersebut. Membuka minyak iklim pada ekspor monoton. Oke, itu ya jawaban dari kelompok 4 ya, kita simpan dulu. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada mungkin tambahan dari 2 soal terakhir itu. Ada perbedaan mungkin saya akan sebut bagian yang mana? Kemana? Yang nomor berapa? Ini yang berbeda tadi. Kemudian jawaban tadi. 5 sama 6 berbeda. Coba yang nomor 5 sebutkan satu. Pada sana. Oke, lupa dari Ihsan Saroki, betul ya? Kelompok 1 ya. Nanti kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Ada perbedaan? Ini perbedaan di nomor 6. Coba apa yang berbeda? Oh 5, apa yang perbedaannya? Oke, ya akan terjadinya ekspor dan impor. Kalau kelompok 3 bagaimana perbedaannya? Di nomor 6 mungkin ada bahan, ada benda-benda yang belum disebutkan.
Coba ulang lagi, coba bertanya. Coba dengarnya. HP, TV, laptop dan motor. Sama di sana. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Penting tidak kegiatan ekspor dan impor ini kita lakukan. Salah satu kepentingannya atau manfaatnya bagi kita memenuhi kebutuhan. Semoga materi impor dan ekspor ini ya dapat kalian pergunakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalau nanti kalian mau buat usaha, kalian mau mengirimkan ke luar negeri, kalian sudah punya modalnya. Sudah kita lakukan ice breaking dulu agar kalian terus semangat karena kita akan melewati satu pelajaran lagi sebelum kita akhiri pelajaran kita, yaitu ice breakingnya berjudul ice breaking lagu dan gerak naik hari Minggu ku turun ayah ke kota naik teman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja mengendari kuda supaya baik jalan. Tuti tati tuti tati tuti tati tuti tati tuti tak suara satu kuda. Ekspor dan impor itu salah satu barang yang kita ekspor itu salah satu magnet. Terus sekarang perhatikan baik-baik ke beberapa benda-benda yang ada pensil, peniti, penghapus, batu, kertas, sisir, gunting, batu kayu, daun, kayu gelang. Nah, ke-12 benda ini nanti akan tergolong pada benda magnetis dan ada yang namanya benda non-magnetis. Jadi sekarang kita melakukan percobaan. Sebelumnya silahkan dikeluarkan bahan-bahan yang sudah tak berhubungan. Ini berhubungan dengan benda-benda yang sudah kalian bawa. Silahkan dikeluarkan. Untuk namanya boleh kalian tulis langsung. Satu-satu caranya ya, satu-satu coba, satu-satu coba. Nah, ini daunnya udah dicoba. Besar. Oh ya, diserah ke sini kalau benar teman-teman. Oke, silakan dibacakan Najwa. Empat benda dan apa keterangannya. Yang lain perhatikan, mungkin ada yang salah ya, dengar ya. Pensil tidak ditarik. Ya. Paku ditarik. Berarti kata kelompok 1 tidak ditarik, ditarik, tidak ditarik, ditarik. Bagaimana kelompok 2, 3, 4? Yang dibaca Najwa itu benar ya? Sesuai sama percobaannya tadi? Oke, bagus. Sekarang kelompok 2. Sebutkan penjepit kertas, sisir, gunting, dan batu. Mana keterangannya? Coba baca. Kirsa, silakan. Ya. Tidak ditarik. Gunting ditarik. Batu tidak ditarik. Bagaimana jawaban kelompok 1, 3, dan 4? Sama atau tidak? Sesuai hasil percobaannya tadi sesuai? Oke, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 sebutkan 4 lagi. Mulai dari apa ini? Kayu, daun. Kayu dan daun aja coba dulu. Kayu dan daun. Daun? Oke, tidak tarik dua-duanya benar atau tidak? Oke, kelompok terakhir coba sebut yang kedua ini.
memberikan satu kesimpulan dari pembelajaran kita mulai dari IPS tadi dan IPA. Mulai dari kelompok 1 dulu, silakan kasih satu kesimpulan untuk mata pelajaran IPS tadi. IPS tadi kita sudah belajar tentang ekspor dan ekspor. Kelompok 3 sekarang Pak Guru minta buat satu kesimpulan tentang IPA yang tadi. Kita belajar tentang apa tadi? Pendapat. Oke, benda magnetis. Kalau benda magnetis dapat menarik. Yang satunya lagi yang non tidak dapat. Ada 10 soal pilihan ganda. Baca baik-baik. Nanti kalau siapa yang paling bagus, nanti nilainya di sini. Paling bagus pada saat presentasi, paling bagus pada saat diskusi. Nanti akan Pak Guru berikan. Silakan fokus, kerjakan sendiri-sendiri. Karena kalian nanti sudah luar biasa menjawab. Ya, caranya kalau membuat kegiatan kita ya. Jadi untuk kelompok terbaik pada pagi hari ini jatuh kepada Pak. Mari kita bersama-sama. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok Pak. Ya, 1, 2, 3, mulai. Tepuk hebat. Ali hebat. Ali hebat. Kalita hebat. Ali hebat. Pakir hebat. Kelompok 4 hebat. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok yang lain kamu tetap berikan di luar juga. Silakan dibagikan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Menyenangkan juga? Menyenangkan? Kalian sudah senang belajar hari ini? Senang ya? Kalau kalian senang, sekarang mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama 1, 2, 4 kita akan belajar tentang masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Dan kita belajar banyak tentang MEA ini. Dan yang terakhir nanti di muatan IPA-nya kita belajar tentang cara membuat magnet. Nanti ada 3 cara ini, digosok, induksi, dan dialiri. Nanti kita coba di pembelajaran paling akhir sebelum kita uji. Siap semua? Oke, semoga semua tetap semangat. Kemudian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekarang mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silakan untuk ketua kelas kembali. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.